Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabar? Semoga Ananda dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam belajar, juga tetap semangat dalam beribadah. Ananda yang soleh dan soleha, senang sekali Ustazah bisa membersamai kalian dalam belajar matematika. Pada kesempatan pagi ini Ustazah akan menyampaikan materi terkait bangun ruang. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha, matematika tema 4 yang akan kita bahas adalah 3.6, 3.7, 4.6, dan 4.7. Tujuan daripada pembelajaran, setelah menonton video, siswa dapat membandingkan dan mengidentifikasi prisma, tabung, kerucut, dan bola, serta mampu memahami dan mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Ananda yang soleh dan soleha, mari kita mentadaburi Quran surah As-Sadd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi mohon tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjut dengan materi bangun ruang. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan Ustazah sampaikan adalah terkait volume dan luas permukaan limas, tabung, kerucut, bola, dan prisma. Oke, supaya lebih paham, kita ke volume dan luas permukaan limas. Masih ingat bangun ini? Alhamdulillah, masih ingat ya. Ini adalah limas. Kita identifikasi apa itu P. P adalah panjang, L lebar, T adalah tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana volume limas? Yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sedangkan luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Pada limas segi 4 ini, sisi tegaknya ada 4. Oke, supaya lebih paham, berikut contoh soal dan penyelesaian. Hitung volume dan luas permukaan bangun di bawah ini. Kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Sisinya 10. Karena sisinya sama panjang, berarti bangun di atas adalah persegi alasnya ya. Lanjut, tinggi limasnya sama dengan 12. Selanjutnya, kita harus memasukkan ke dalam rumus volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Berarti sama dengan 1/3 kali 10 kali 10 kali 12. Berarti sama dengan 10 kali 10 kali 4. Dari mana 4? 3 Ustazah bagi 3 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4, sehingga hasilnya 400 cm3. Yang kedua adalah luas permukaan, yaitu rumusnya luas segi 4 ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas segi 4 karena bentuknya persegi berarti sama dengan sisi kali sisi. Jumlah luas segitiga atau sisi tegaknya adalah 4 kali luas segitiga. Nah,
sisinya sama dengan 10. Terus 4 kali luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Jadi sama dengan 100 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 13, sehingga diperoleh 100 ditambah 2 kali 10 kali 13 sama dengan 360 cm persegi. Bisa dipahami ya nak ya? Saja lanjut ke tabung. Bagaimana mencari volume dan luas permukaan tabung? Hampir sama dengan volume bangun ruang yang lainnya, kita harus mengidentifikasi apa saja. D adalah diameter, R adalah jari-jari, sehingga T sama dengan tinggi tabung. Sehingga volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran, berarti sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan Pi kali R, itu adalah luas lingkaran, tingginya adalah T. Sekarang ke luas permukaan, yaitu sama dengan 2 kali luas lingkaran. Dari mana 2 kali luas lingkaran? Yaitu tutup dan alas berbentuk lingkaran ditambah luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Luas lingkaran berarti 2 kali Pi kali R ditambah luas selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi, sehingga diperoleh 2 kali Pi kali R ditambah 2 kali Pi kali R kali T sama dengan 2 pi R-nya Ustazah keluarkan kali dalam kurung R ditambah T. Supaya lebih jelas, berikut Ustazah sampaikan contoh soal dan penyelesaiannya. Hitung volume dan luas permukaan bangun di bawah ini. Identifikasi dulu bangunnya. Yang diketahui adalah R 14 dan T sama dengan 56. Volume pada tabung sama dengan Pi kali R kali T. Nah, diperoleh Pi-nya 22/7. Dari mana 22/7? Besaran nilai Pi 22/7 atau 3,14. Sedangkan R-nya 14 dan T-nya 56. Tuh saja coret 7 dan 14 ya nak ya. Sehingga diperoleh 22 kali 2. 2 itu diperoleh daripada 14 dibagi 7 sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 34.496 cm kubik. Lanjut ke luas permukaan. Itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R ditambah T. Nah, seperti ini ya. Tetap kita masukkan, yang bisa dicoret. Kemudian apabila ada operasi dalam kurung, maka yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu, sehingga diperoleh 2 kali 22. 2-nya diperoleh dari 14 dibagi 7 dikali 70. 70 diperoleh dari 14 ditambah 56. Hasilnya sama dengan 6.160 cm persegi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimengerti ya. Kita lanjut dengan volume dan luas permukaan kerucut. Nah, masih ingat ini seperti tumpeng ya. Di situ kita kenal R, jari-jari. T adalah tinggi. Ini mudah-mudahan tidak asing ya. S itu adalah garis pelukis. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alas sebuah kerucut berbentuk lingkaran, sehingga diperoleh 1/3 kali Pi kali R kali T. Nah, sekarang ke luas permukaan, yaitu luas alas ditambah luas selimut kerucut. Alas sebuah kerucut berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran ditambah luas selimut, sehingga diperoleh Pi kali R itu adalah luas lingkaran, sementara luas selimut sama dengan Pi kali R kali S. Kalau Pi kali R-nya Ustazah keluarkan, sehingga Pi kali R dalam kurung
R ditambah S itu adalah luas permukaan kerucut. Coba diperhatikan contoh berikut ini. Apabila garis pelukis bangun di bawah ini 25 cm, hitung volume dan luas permukaan. Oke, sekarang kita identifikasi dulu yang diketahui. R sama dengan 17. Apa itu R? Jari-jari. T, tinggi tabungnya 24. Garis pelukisnya atau S 25. Kita masukkan ke dalam rumus ya nak ya. 1/3 kali Pi 22/7 kali R 7 kali R lagi 7 kali T 24. 7 dan 7 saja coret sehingga diperoleh 22 kali 7. 8-nya dari mana? 24 saja coret dengan 3 sehingga hasilnya sama dengan 1232 cm kubik. Oke, sekarang ke luas permukaan. Itu rumusnya Pi kali R kalikan R tambah S. Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kalikan dalam kurung 7 tambah 25. Nah, 22/7 saja coret dengan 7 ya, sehingga diperoleh 22/7 kali 7 dikali 32, sehingga hasilnya 22 dikali 32 sama dengan 704 cm persegi. Oke, sekarang ke volume dan luas permukaan bola. Nah, ini kenal ya, bola R sudah nggak asing lagi, jari-jari. Volume bola sama dengan 2 kali volume setengah bola. Sementara volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Coba perhatiin prosesnya. Jadi secara umum volume bola itu rumusnya 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Sedangkan luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran, berarti 4 kali Pi kali R kali R. Nah, kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaian. Hitung volume dan luas permukaan bangun di bawah ini. Nah, itu yang diketahui apanya nak? R sama dengan 7. Berarti rumus bola 4/3 kali Pi kali R kali R berarti 4/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Sehingga diperoleh, saya coret itu ya, 4/3 kali 22 kali 7 kali 7 hasilnya sama dengan 1437,3 cm kubik. Sedangkan luas permukaan bola sama dengan 4 kali Pi kali R kali R. 4 kali 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 4 kali 22 kali 7 sama dengan 616 cm persegi. Mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Selanjutnya ke volume dan luas permukaan prisma. Nah, ingat bangun di atas adalah apa nak? Prisma, yaitu dengan rumus luas alas kali tinggi, yaitu alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah kali A kali T kalikan dengan tinggi prisma. Sedangkan luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Oke, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Hitung volume dan luas permukaan bangun di bawah ini. Oke, kita identifikasi dulu ya. Itu ada alasnya sama dengan 9. Alasnya berbentuk segitiga. Tinggi alas sama dengan 12. Sisi miring itu otomatis angkanya lebih besar daripada alas dan tinggi alas, sama dengan 15. Kemudian ada tinggi prisma sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam volume prisma,
yaitu 1/2 kali alas kali tinggi kalikan dengan tinggi prisma, sehingga diperoleh 1/2 A-nya sama dengan 9, T-nya sama dengan 12, dan tinggi prisma sama dengan 10, sehingga diperoleh 9 kali 12 kali 5. Dari mana 5? 10 dibagi 2, hasilnya sama dengan 9 kali 12 kali 5 sama dengan 540 cm kubik. Oke, selanjutnya ke luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya yaitu 2 kali berarti 9 kali 12 ditambah keliling alas. Perhatiin, kelilingnya itu berarti 9 ditambah 12 ditambah 15 kalikan dengan tinggi prisma, sehingga diperoleh 216 ditambah keliling prismanya 36 kali tinggi prismanya 10, hasilnya sama dengan 216 ditambah 360 sama dengan 476 cm persegi. Anda yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini ada PR buat kalian. PR-nya hanya satu, nanti dikerjakan dan difoto dikirim ke Ustazah ya nak ya. Sekian dari Ustazah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam belajar. Pesan Ustazah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusanmu di dunia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah menyimak pembelajaran dari Ustazah. Ustazah tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.